Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Livia Dwivania Zain dari kelas 10 MIPA 7. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya mata pelajaran PDKU yang bertema mengamati dan mempelajari 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021. Langsung ke poin pertama ya. Untuk tema PDKU, saya memilih pengusaha yang bernama Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu dulunya hanya seorang sopir. Namun, sekarang nasib merubahnya menjadi orang terkaya nomor 3 di Indonesia atau biasa disebut dengan konglomerat. Konglomerat merupakan sebutan dari orang-orang super kaya yang ada di Indonesia. Salah satu sosok konglomerat itu bernama Prajogo Pangestu. Ia dikenal sebagai konglomerat kayu dan sumber daya alam berkat mendirikan perusahaan induk bernama Barito Group. Biografi Prajogo Pangestu sebagai tokoh sukses di dunia bisnis dan usaha cukup menarik untuk dibahas. Majalah bisnis ternama dunia Forbes merilis daftar nama-nama orang terkaya di Indonesia dan di dunia. Berdasarkan informasi di majalah ternama tersebut, setidaknya terdapat 13 daftar nama-nama orang terkaya Indonesia yang tercatat sebagai daftar konglomerat dunia. Nama keluarga Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi Hartono dan Mikhail Bambang Hartono, menempati posisi pertama dan kedua. Sedangkan Prajogo Pangestu berhasil menduduki di posisi ketiga sebagai pendiri Barito Pacific Group. Latar belakang keluarga Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu adalah seorang pengusaha kaya sukses Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Mei 1944 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ia memiliki nama Tionghoa Pang Junpen dari pemberian sang ayah. Nama tersebut diberikan oleh sang ayah karena memiliki arti burung besar yang terbang tinggi untuk menguak awan mendung. Dalam mitologi kuno suku Kek orang Cina Taiwan, ayahnya memiliki pekerjaan sebagai seorang penyadap getah karet. Nama ayahnya sendiri ialah Pang Siu Won. Prajogo Pangestu Family terdiri dari 5 orang anggota utama. Istri Prajogo Pangestu bernama Herlina Yandinegara. Lalu dari hasil pernikahannya Prajogo dan istri dikaruniai dengan 3 orang anak. Anak Prajogo Pangestu tersebut bernama Agus Salim Pangestu, Baritono Pangestu, dan Nancy Pangestu. Seorang prajogo di masa muda memang mengalami kesulitan ekonomi karena penghasilan sang ayah terbilang pas-pasan sebagai penyadap getah karet. Ia dahulu biasa disapa dengan nama Apen, hanya dapat menempuh pendidikan sampai bangku SMP saja. Itu dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga. Tempat bersekolah Prajogo Pangestu adalah SMP berbahasa Mandarin di kota Singkawang dengan nama SMP Nahua. Meski tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi saat itu, Prajogo tetap optimis dan percaya bisa mendapatkan kehidupan dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Semangat yang tinggi dan tekad yang teguh, akhirnya ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta setelah lulus sekolah. Perantauan ke ibu kota Jakarta dan nasibnya Prajogo saat itu. Sebagai seorang perantau di ibu kota Jakarta, Prajogo Pangestu tentu memiliki harapan dan angan-angan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, nasib berkata lain kepada Prajogo. Niat hati ingin mengubah nasib di kota besar berakhir kecewa berkali-kali yang gagal mendapatkan pekerjaan. Dengan berat hati, Prajogo terpaksa memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Kalimantan. Setelah kembali ke kampung, ia memutar akal untuk bisa mendapatkan penghasilan. Akhirnya, ia memulai pekerjaan sebagai seorang sopir angkutan umum atau angkot dengan jalur trayek rute kota Singkawang, kota Pontianak. Tidak cukup menjadi seorang sopir, Prajogo Pangestu juga mulai memberanikan dirinya untuk membuka usaha kecil-kecilan, seperti berjualan bumbu-bumbu masak, keperluan dapur, bahkan ikan asin.
Di tahun 1960-an, Prajogo Pangestu mengenal seorang pengusaha kayu sukses asal Sarawak Negeri, Malaysia. Pengusaha tersebut bernama Burhan Urai alias Bong Sun Wong. Sosok Burhan datang ke Indonesia melalui kota Pontianak di saat ramai-ramainya kasus penyelundupan kayu ke Malaysia. Saat itu banyak terjadi penebangan kayu hutan berskala besar dan masif. Karena adanya sistem persil dan petak rakyat yang menguntungkan Burhan secara berlimpah ruah. Ini adalah kelemahan dalam sistem aturan, sehingga pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengawasi data manipulatif dari jumlah tebangan pohon yang berada di hutan saat itu. Sebagai seorang pengusaha yang jeli, Burhan melihat Prajogo memiliki potensi yang baik dalam bisnis, sehingga memutuskan untuk merekrutnya agar bisa bekerja di PT Jayanti Group. Sebagai seorang pekerja saat itu, ia diberi kepercayaan dan tugas untuk mengurus hak pengusahaan hutan atau HPH di Kalimantan Tengah. Setelah 6 tahun bekerja, nama seorang Prajogo Pangestu secara perlahan mulai dikenal orang masyarakat. Ketika itu, Burhan Urai ingin melakukan upaya pemindahan terhadap PT Jayanti yang tadinya di kota Pontianak ke kota Banjarmasin. Setelah waktu setahun pemindahan tersebut, Prajogo Pangestu ditunjuk langsung oleh Burhan untuk mendapatkan jabatan sebagai General Manager di sebuah pabrik kayu Pilwood Nusantara di kota Gresik, Jawa Timur. Dengan jabatan barunya, Prajogo bekerja di Pilwood Nusantara selama setahun dan setelahnya memutuskan untuk racing. Ia ingin merintis bisnisnya sendiri di bidang perhutanan. Terlebih sudah memahami betul berbagai permasalahan perhutanan dan kayu, di mana pengalaman yang didapatkannya dari para ahli asal Malaysia ketika di PT Jayanti. Perjalanan awal Prajogo Pangestu merintis bisnis dimulai dengan membeli sebuah perusahaan, mengingat perusahaan tersebut diambang kebangkrutan akibat harga kayu log yang turun drastis. Perusahaan tersebut bernama CV Pacific Lumber Choi. Prajogo memperoleh modal uang dari pinjaman hutang modal dari Bank BRI yang kemudian dapat ia lunasi. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja dirinya mampu melunasi hutang tersebut. Diketahui, CV Pacific Lumber Choi sebelumnya merupakan perusahaan milik pengusaha kayu asal Kalimantan Selatan bernama Obos. Prajogo akhirnya mengganti nama perusahaan itu menjadi PT Barito Pacific Lumber. Bermodalkan pengalaman yang panjang dan ilmu mengenai bisnis perkayuan dan perhutanan, PT Barito Pacific Lumber semakin maju dan berkembang di tangan Prajogo Pangestu. Ia dan perusahaannya berhasil memperoleh HPH, hak pengusahaan hutan di berbagai daerah besar di Indonesia, seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, hingga di Papua. PT Barito Pacific Lumber berhasil menguasai total lahan seluas 5,5 juta hektar di seluruh Nusantara. Jika dihitung-hitung luas lahan tersebut bisa setara dengan luas negara Swiss secara perhitungan. Pada tahun 1980-an, PT Barito melakukan ekspansi bisnis secara besar dengan berhasil memiliki lebih 20 anak perusahaan dan mencapai titik puncak masa kejayaan. Pada tahun 1990-an, kesuksesannya meningkat pesat dengan membawahi 120 perusahaan yang berada pada sektor dan bidang di luar perhutanan HPH, seperti pabrik pulp, petrokimia, properti, taman industri, dan transportasi kelautan. Keberhasilan dan kesuksesan Prajogo Pangestu tidak terlepas kaitannya dengan pengaruh keluarga Candana. Banyak isu yang beredar bahwa keberhasilan PT Barito Pacific merupakan berkat hasil gelap menggarap HPH di Kalimantan Timur. Dikatakan HPH tersebut sebenarnya milik PT Panambangan yang dipimpin oleh Sukamdhani Sahid Gito Saryono. Ia diketahui merupakan kerabat dan saudara dekat dari Presiden Soeharto.
Di masa Orde Baru, memang hak pengelolaan hutan telah diatur dan dibagikan kepada kerabat dan keluarga sang pengusaha atau penguasa, terutama mereka yang menduduki jabatan militer. Tetapi dalam prakteknya, keistimewaan tersebut tidak dijalankan dengan serius secara pengelolaan hingga lebih banyak diserahkan kepada pihak lain. Walaupun tindakan tersebut sebenarnya melanggar undang-undang kehutanan pada masa itu. Disinilah menjadi kesempatan bagi Prajogo Pangestu memperoleh keuntungan dari aturan tersebut. Ia mendapatkan kepercayaan untuk memainkan peran sebagai pengelola HPH dengan bagi hasil yang saling menguntungkan, serta mendapat kemudahan melebarkan usaha karena telah andil membantu keluarga cendana. Kedekatan dengan lingkaran keluarga penguasa saat itu menjadikan langkah bisnis Prajogo Pangestu aman dan tak tersentuh hukum. Pada tahun 1980-an, pemerintah sempat melarang ekspor kayu gelondongan yang membuat usahanya agak goyang. Dengan jeli, Prajogo cepat menanggapi permasalahan tersebut dengan mendirikan perusahaan pengelolaan kayu yang dimodali pinjaman hutang dari Bank Francis Lyonnais. Kucuran dana yang dikeluarkan bank asing tersebut berjumlah 150 juta francs. Dengan uang sebesar itu, ia membangun beberapa pabrik produk kayu, yaitu Pillwood dan Samboil yang merupakan pondasi awal Barito Pacific Timber. Berkat langkah bisnisnya itu, membuat Prajogo Pangestu kembali sukses menjadi produsen dan pemain ekspor kayu Pillwood terbesar secara global saat itu. Berkat kesuksesan di bidang produksi dan pengelolaan produk kayu secara global, membuat majalah bisnis luar yaitu Far Eastern Economic Review memberikan julukan Prajogo Pangestu sebagai Lord Forest atau Raja Kayu dari Indonesia. Kemudian Prajogo semakin erat dan dekat dengan keluarga dinasti Cendana. Pada masa 1980-an, Prajogo semakin dekat dengan putra-putri Presiden Soeharto. Ia bahkan membangun kerjasama bisnis dengan putri sulung sang penguasa, yaitu Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut. Mereka berkongsi dan bekerja sama dengan membangun beberapa perusahaan yang ada di Pulau Sumatera, seperti PT Eni Musi Lestari, Perkebunan Hasil Musi Lestari, dan PT Gandaira Hendana. Di tahun 1991, Prajogo dan Mbak Tutut kembali mendirikan perusahaan di bidang pengelolaan hutan, yaitu PT Musi Hutan Persada. Selain berkongsi dan bekerja sama dengan Mbak Tutut, ia juga menjalin kerjasama dengan Bambang Trihatmojo sebagai pemilik Bimantara Group, yang mana mendirikan sebuah pabrik pengelolaan bubur plastik yaitu PT Chandra Asri di Cilegon, Jawa Barat. Prajogo semakin dekat dan erat dengan lingkaran keluarga penguasa Orde Lama. Kemudian, ia mulai menjalin hubungan dekat dengan Presiden Soeharto alias The Smiling General. Mereka sering terlihat bermain golf bersama. Bahkan, Prajogo membawakan tongkat golf milik penguasa itu. Di saat penguasa Orde Baru tersebut lengser dari jabatannya, bisnis Prajogo juga terkena imbasnya dan mengalami banyak masalah. Dengan kepiawaian membangun relasi, Prajogo cekatan dalam membaca kondisi. Setelah Presiden Soeharto lengser, ia mulai mendekati penggantinya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Langkah politiknya itu dirasa cukup tepat karena Gus Dur membantu Prajogo Pangestu dengan statement bahwa Prajogo merupakan aset negara yang telah berjasa membuka lapangan kerja serta memberi pundi-pundi ekspor untuk Indonesia. Pernyataan Gus Dur tersebut dirasa berhasil menunda penyidikan terhadap dirinya setelah muncul berbagai desakan dari masyarakat dan mahasiswa untuk menuntut koruptor dan pengusaha Orde Baru diseret ke meja hijau pengadilan. Karena desakan yang kuat dari berbagai pihak, akhirnya Gus Dur harus melepas perlindungan kepada Prajogo dan mengambil langkah pamungkas dengan menunjukkan seorang jaksa agung baru yang lebih berani.
serta keras dalam menangani kasus korupsi. Jaksa Agung tersebut bernama Baharudin Lopa yang banyak mengirim penjabatan dan pengusaha ke penjara. Pada tahun 2009, nama Prajogo Pangestu kembali mencuat dan terdengar oleh banyak khalayak karena kasus Menara Jakarta. Ia digadang-gadang merupakan seorang pemegang saham mayoritas dari menara yang akan dibangun setinggi 558 tersebut, dengan estimasi biaya pembangunan proyek sebesar 5 triliun rupiah. Kesuksesan dan kekayaan Prajogo Pangestu saat ini, Barito Group yang didirikan Prajogo Pangestu terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Merambah ke berbagai sektor seperti petrokimia, properti, pengelolaan kayu, perkebunan minyak sawit, dan sektor lainnya. Prajogo berhasil melakukan akuisisi terhadap saham PT Chandra Asri dan PT Tripolita Indonesia sebagai salah satu perusahaan petrokimia terbesar di tanah air. Saat ini kekayaan Prajogo Pangestu ditaksir mencapai 6 miliar US dollar atau setara dengan nilai 106 triliun rupiah yang berdasarkan data dari majalah bisnis Forbes. Di usianya yang memasuki umur 77 tahun di tahun 2021 ini, ia pernah mendapat sebuah penghargaan yaitu Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan karena Prajogo dinilai sebagai tokoh berjasa bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara melalui dunia usaha dan membuka lapangan kerja. Poin kedua, alasan saya memilih tokoh Prajogo Pangestu adalah karena menurut saya kisahnya sangat menginspirasi, terutama untuk saya yang mudah menyerah dan putus asa ini. Agar saya bisa mencontoh kegigihan Prajogo Pangestu bahwa bekerja keraslah sampai akhir hayatmu, bukan hingga seberapa banyak uangmu. Poin ketiga, hal-hal yang bisa kita pelajari dari kesuksesan Prajogo Pangestu untuk meningkatkan potensi diri adalah yang pertama, tidak cepat puas dengan apa yang kita miliki saat ini. 2. Berusaha dengan gigih. 3. Tidak mudah menyerah dan cepat putus asa. 4. Menjadikan pengalaman untuk membangun masa depan. 5. Percaya diri yang tinggi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.